Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Riza Widawati Panggabean dengan NIM C1C021135. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan permasalahan penelitian. Pengertian latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Komponen latar belakang. Yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun, harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang akan dibahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan apa yang memilih permasalahan atau topik penelitian. Cara membuat latar belakang. Yang pertama, menuliskan latar belakang harus sistematis, jangan menulisnya secara acak. Pada penulisan penelitian, terdapat perbedaan cara penulisan latar belakang antara kuantitatif dan kualitatif, di mana logika induktif digunakan pada penelitian kualitatif, sedangkan logika deduktif dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperhatikan dan menulis latar belakang secara sistematis. Cara membuat latar belakang yang kedua, jangan menulis secara ambigu. Hal ini bisa terjadi jika kamu hanya menjelaskan topikmu secara setengah-setengah. Bagaimana untuk menghindari hal tersebut? Coba saja posisikan bahwa dirimu adalah seorang pembaca yang belum paham sama sekali tentang topikmu. Dengan begitu, kamu bisa menulis latar belakang secara jelas. Cara membuat latar belakang yang ketiga, pusatkan tema yang dibahas. Jangan membahas topik yang tidak relevan dengan penelitian. Fokuskan pada aspek-aspek penting dalam penelitian seperti tulis perbedaan atau kesenjangan yang ada dengan literatur sebelumnya. Tuliskan hal-hal baru yang akan kamu bahas dalam penelitian dan jelaskan mengapa penelitian kamu sangat penting untuk dilakukan. Dengan begitu, pembaca akan tertarik dengan karya ilmiahmu. Selain ketiga hal di atas, kesalahan yang paling sering dilakukan adalah menulis latar belakang terlalu panjang atau terlalu pendek. Pengertian permasalahan penelitian. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Pengertian permasalahan penelitian. Dengan demikian, rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi permasalahan penelitian. Masalah memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu
Yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan, atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Yang kedua, sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai di lapangan. Yang ketiga, sebagai penentu jenis data macam apa yang akan perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Keputusan memilih data mana yang perlu dan data mana yang tidak perlu dapat dilakukan peneliti karena melalui perumusan masalah peneliti menjadi tahu mengenai data yang bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana yang tidak relevan bagi kegiatan penelitiannya. Dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.